Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Amalia dan teman saya Andi Muhammad Gibran Musyafa, Glorious Padulian Silahi, Muhammad Raffi Naufal, dan juga Novi Fajar Rizky. Di video ini, kami akan memaparkan analisis SWOT kami mengenai RUU Cipta Kerja. Sebelum itu, jangan lupa subscribe dan like jika kalian suka. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit apa itu Omnibus Law. Secara terminologi, Omnibus Law berasal dari bahasa Latin yang berarti untuk semuanya. Dalam konteks hukum, Omnibus Law adalah hukum yang bisa mencakup semua atau satu undang-undang yang dapat mengatur banyak hal. Konsep Omnibus Law yang baru saja disahkan ini sebenarnya bukan hal baru di negara lain, seperti Amerika Serikat. Omnibus Law bersifat lintas sektor yang sering ditafsirkan sebagai undang-undang sapu jagat terkait dengan Omnibus Law yang baru saja disahkan DPR. Setidaknya ada 74 undang-undang yang terdampak dari penerapan Omnibus Law. Undang-Undang Cipta Kerja yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak melalui kemudahan dan perlindungan UMKM serta pengkoperasian, peningkatan ekosistem investasi, kemudahan berusaha, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, investasi pemerintah pusat, dan percepatan proyek strategis nasional tercantum pada pasal 3. Adapun materi muatan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja murni menciptakan lapangan kerja dalam situasi global atau dengan adanya virus corona menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan lapangan kerja, antara lain dengan mentransformasi struktural ekonomi yang seluruhnya berada dalam Omnibus Law rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Substansi dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah dirancang sedemikian rupa dengan harapan terjadi perubahan struktur ekonomi yang mampu menggerakkan semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang awalnya 5,7% hingga menjadi 6,0%. Melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi dan produktivitas yang diikuti dengan peningkatan upah pekerjaannya. Konsep yang juga dikenal dengan Omnibus Bill ini sering digunakan di negara yang menganut sistem common law seperti Amerika Serikat dalam membuat regulasi. Regulasi dalam konsep ini adalah membuat satu undang-undang baru untuk mengamandemen beberapa undang-undang sekaligus untuk memuluskan pembahasan Omnibus Law. Pemerintah bahkan membentuk satuan tugas Omnibus Law yang beranggotakan 127 orang. Anggota Satgas Omnibus Law terdiri atas perwakilan dari kementerian atau lembaga terkait, pengusaha, akademisi, kepala daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat. Laporan Panitia Kerja atau Panja, dari 9 fraksi yang ada di DPR, hanya 2 fraksi yang menolak rancangan undang-undang tersebut. Adapun 2 fraksi tersebut ialah fraksi Partai Demokrat dan fraksi Partai Keadilan Sejahtera, yang belum menerima hasil kerja Panja dan menolak rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang dilanjutkan dalam tingkat kedua dalam paripurna kali ini. Dalam laporan Panja, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di rapat paripurna DPR hanya 7 fraksi lain, yaitu fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PPP, dan PAN yang menerima rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, yang setelah dilaporkan di paripurna rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan. Kedua, weakness ataupun kelemahan dari rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tidak tepat untuk menstimulus perekonomian Indonesia. Di tengah pandemi COVID-19 saat ini, seluruh negara di dunia mengalami penurunan ekonomi
salah satunya negara Indonesia. Dalam mengatasi permasalahan ini, pemerintah Indonesia membuat salah satu rancangan undang-undang, yaitu rancangan undang-undang Cipta Kerja, dengan salah satu tujuannya yaitu untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya. Tetapi, rancangan undang-undang Cipta Kerja ini hanya berfokus untuk membuka lapangan pekerjaan yang luas, sehingga dalam menstimulus perekonomian Indonesia perlu diselesaikan terlebih dahulu permasalahan yang paling mendasar, yaitu peningkatan kualitas tenaga kerja ataupun peningkatan kualitas produktivitas tenaga kerja Indonesia. Dalam data di laporan Indeks Kompetisi Global yang dirilis oleh World Economic Forum tahun lalu atau tahun 2019, bahwa negara Indonesia menempati peringkat 65 dari 114 negara dari segi kualitas produktivitas tenaga kerja. Nah, hal ini dapat dilihat bahwa negara Indonesia masih jauh dari kata baik untuk kualitas produktivitas tenaga kerjanya. Oleh karena itu, dalam menstimulus perekonomian Indonesia, rancangan undang-undang ini tidak tepat untuk menstimulus perekonomian Indonesia. Kedua, proses perundang-undangan yang terburu-buru. Besarnya perubahan undang-undang yang terjadi pada rancangan undang-undang Cipta Kerja ini seharusnya dan mestinya menuntut pembahasan yang lebih cermat, teliti, dan komprehensif, sehingga tidak bijak jika pemerintah dan DPR melakukan proses perundang-undangan secara terburu-buru. Yang ketiga, hak dan kepentingan kaum pekerja diabaikan. Walaupun rancangan undang-undang Cipta Kerja dapat membuka keran investasi dan lapangan pekerjaan di Indonesia, namun rancangan undang-undang Cipta Kerja justru memikirkan hak dan kepentingan kaum pekerja. Contohnya, yaitu pemangkasan aturan perizinan, penanaman modal, dan ketenaga kerjaan, sehingga berpotensi untuk menghambat pertumbuhan perekonomian yang berkeadilan. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Dengan disahkannya RUU Cipta Kerja ini, diharapkan terjadi perubahan struktur ekonomi yang mampu menggerakkan semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 5,7% hingga 6%. Lalu, terbukanya lapangan kerja yang seluas-luasnya, meningkatkan investasi dan produktivitas kerja. Terdapat dukungan bagi UMKM lewat kemudahan dan kepastian dalam proses perizinan melalui OSS, kemudahan dalam mendaftarkan hak kekayaan intelektual, kemudahan dalam pendirian perusahaan terbuka perseorangan, kemudahan dalam pendirian koperasi dengan menetapkan minimal 9 orang anggota. Lalu, dalam pengurusan sertifikat halal ada percepatan dan kepastian proses. Dan yang terakhir, penyederhanaan perizinan berusaha untuk kapal perikanan dengan dilakukan melalui satu pintu di KKP. Di sini saya akan menjelaskan tentang threat atau ancaman dari Omnibus Law. Ancaman yang pertama yaitu menghilangkan upah minimum. Nah, di sini pekerja yang bekerja selama atau di bawah dari 40 jam maka upahnya akan dihitung per jam. Sedangkan pekerja yang bekerja selama 40 jam maka upahnya akan seperti biasanya. Sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa tidak boleh ada pekerja yang diupah di bawah dari upah minimum. Yang kedua yaitu menghilangkan pesangon. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah ditetapkan bahwa besar pesangon yaitu sebesar 9 bulan dan bisa dikalikan 2 jenis PHK sehingga bisa mendapatkan 18 bulan upah. Kemudian ada juga penghargaan masa kerja yaitu sebesar 10 bulan dan pergantian hak minimal 15% dari total pesangon dan penghargaan masa kerja. Nah, dalam Omnibus Law ini, aturan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 akan dihilangkan dan digantikan dengan peraturan Omnibus Law, di mana besar pesangon hanya sebesar 6 bulan upah saja, di mana sebelumnya bisa mendapatkan lebih dari 38 bulan upah. Yang ketiga, yaitu fleksibilitas pasar kerja atau penggunaan outsourcing dan buruh kontrak diperluas.
Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah ditetapkan, yaitu outsourcing hanya bisa dibatasi 5 jenis pekerjaan saja. Kemungkinan dalam Omnibus Law ini ke depannya, semua pekerjaan bisa di-outsourcing, sehingga masa depan buruh atau pekerja tidak jelas. Di mana sistem pekerjaan tadi, yaitu fleksibel, yaitu buruh sangat mudah dipecat atau di PHK, sehingga tidak ada upah minimum maupun pesangon akan dihilangkan. Yang keempat, yaitu tersedianya lapangan kerja bagi tenaga kerja asing yang unskill. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah ditetapkan, untuk tenaga kerja asing yang ingin bekerja di Indonesia harus memenuhi persyaratan dan memiliki masa kerja yaitu 3-5 tahun. Dalam Omnibus Law ini, tenaga kerja asing bebas bekerja di Indonesia tanpa memenuhi persyaratan. Oleh sebab itu, sangat mengancam tenaga kerja Indonesia karena lapangan pekerjaan yang semakin menyempit. Karena lapangan pekerjaan yang seharusnya diisi oleh tenaga kerja lokal akan diisi oleh tenaga kerja asing. Yang kelima, yaitu jaminan sosial terancam hilang. Mengapa jaminan sosial terancam hilang? Nah, karena tadi sistem kerja yang fleksibel, yaitu sangat mudah dipecat dan di PHK, sehingga tidak ada jaminan hari tua maupun jaminan pensiun. Oleh sebab itu, Omnibus Law RUU Ciptaker sangat mengancam bagi kesejahteraan buruh maupun keluarganya, serta warga negara pada umumnya. Sekian. Oke, baiklah kawan-kawan, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Pada Omnibus Law RUU Cipta Kerja direncanakan mengubah kebiasaan lama terhadap pekerja dengan aturan baru, di mana keuntungan seperti terbukanya lapangan kerja, mengubah struktur ekonomi, meningkatkan investasi dan lainnya. Untuk para wirausahawan, sepertinya peraturan tersebut akan mempermudah regulasi untuk berwirausaha, sehingga membantu perekonomian Indonesia untuk berkembang. Namun, di sisi lain, RUU Cipta Kerja dianggap tidak tepat untuk menstimulus perekonomian Indonesia, karena SDM Indonesia masih dianggap kurang cakap, sehingga perubahan besar-besaran tersebut seharusnya didahului dengan peningkatan SDM. Selain itu, pelaksanaan yang terburu-buru ditakutkan salah sasaran. Hal ini boleh jadi menyebabkan hak dan kepentingan buruh pekerja diabaikan, seperti hilangnya upah minimum, hilangnya upah pesangon, dan fleksibilitas pasar kerja, atau penggunaan outsourcing dan buruh kontrak diperluas. Sekian dari saya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami harap teman-teman dan saudara sekalian dapat mengambil hal positif dari apa yang telah kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang tidak kami sengajai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.